Halo semuanya. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengajaran berdasarkan masalah atau problem based learning. Saya Sandi Harisma Deo Anugrah. Saya Sadat Daudisya. Saya Tri Rahayu Megasari. Saya Muhammad Fikri Zulal. Saya Arsi Martasari. Yang pertama adalah ruang lingkup pengajaran berdasarkan masalah. 1. Masalah pembelajaran. Berbicara mengenai proses pembelajaran dan pengajaran yang sering membuat kita kecewa, apalagi dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Kita menyadari bahwa ada siswa yang mampu memiliki tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya. Namun kenyataan, mereka sering kurang memahami dan mengerti secara mendalam pengetahuan yang bersifat hafalan itu. Menurut Arendt, it is strange that we expect students to learn yet seldom teach about learning. We expect students to solve problems yet seldom teach them about problem solving. Yang berarti, dalam mengajar, guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Ya, presentasi selanjutnya akan dibahas oleh saya Sandi Harisma Deo Anugrah yang membahas mengenai istilah dan pengertian. Istilah pengajaran berdasarkan masalah PBM diambil dari istilah Inggris Problem Based Instruction PBI yang artinya suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model pembelajaran ini mengacu pada model pembelajaran mutakhir lainnya seperti pembelajaran berdasarkan proyek, pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran autentik, dan pembelajaran bermakna. Semua pembelajaran ini sama-sama bersumber dari adanya masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini sudah dikenal sejak zaman John Dewey. Model pembelajaran ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Adapun faktor lingkungan yang menjadi faktor penting dalam model pembelajaran ini. Faktor lingkungan dapat memberikan masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, di mana hal tersebut akan menyebabkan sel otak menerima bantuan itu secara efektif, sehingga masalah yang didapati bisa ditafsirkan, dianalisis, dan dinilai, serta dapat memecahkan masalah dengan baik. Bentuk model ini biasanya diadakan dengan cara membagi kelompok kecil di satu kelas dengan aturan yang telah disetujui oleh guru dan siswa. 3. Ciri-ciri khusus pengajaran berbasis masalah. Menurut Wina Sanjaya, yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah secara alami. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri utamanya adalah implementasi dalam sebuah kegiatan harus dilakukan oleh siswa, dan diharapkan siswa untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah serta menyimpulkan. Kedua, aktivitas kegiatan pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 3. Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara pendekatan berpikir ilmiah. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Berikut benefit pembelajaran berbasis masalah, yaitu mendorong kerjasama dan menyelesaikan tugas, memiliki unsur-unsur magang, penyelidikan berbasis pilihan sendiri, membantu siswa menjadi mandiri dan otonom, memfokuskan dalam kegiatan kehidupan nyata yang bermakna bagi siswa. Nah, dalam hal itu juga dasar pembelajaran masalah memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu mengorientasi siswa kepada pembelajaran autentik dan menghindari pembelajaran terisolasi. Berpusat pada siswa, menciptakan pembelajaran yang interdisiplin, memiliki masalah autentik yang ada di dalam dunia nyata, dan menghasilkan produk dan karya. Mengajarkan siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan, pembelajaran secara kooperatif atau kelompok kecil,
Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dan pembimbing. Masalah adalah jalan menuju pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Di sini Arendt menyimpulkan karakteristik model pengajaran berdasarkan masalah adalah sebagai berikut. Pengajuan pertanyaan atau masalah, yaitu mengorganisasi pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah. Yang keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yaitu pemilihan masalah untuk diselidiki harus benar-benar nyata. 3. Penyelidikan autentik, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa untuk menyelidiki autentik untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. 4. Menghasilkan produk dan memamerkan karyanya. Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan model produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak peragaan yang mewakili penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah kolaborasi, adalah bekerja sama untuk memberi motivasi secara berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks, memperbanyak inquiry dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Keunggulannya adalah pembelajaran berbasis masalah ini, siswa mengamai konsep yang disiplin, melibatkan secara aktif, membuat keterampilan siswa menjadi lebih tinggi, pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa untuk menjadi lebih bermakna, manfaat langsung terasa. Apabila dikaitkan dengan kehidupan nyata, siswa menjadi lebih mandiri, siswa lebih menjadi interaktif dengan temannya, menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas pada siswa. Kelemahannya adalah apabila tidak berminat, maka sulit dipecahkan masalah itu, memerlukan banyak waktu persiapan, tanpa pemahaman mengapa berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. 4. Tujuan pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Berikut ini adalah rincian dari masing-masing tujuan tersebut. Pertama, keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Sebelum itu, apa itu berpikir? Jadi, berpikir adalah sebuah proses yang melibatkan operasi mental, contohnya seperti proses penalaran. Lebih lengkapnya, berpikir adalah kemampuan menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasar pada referensi atau pertimbangan yang seksama. Pada pengajaran berdasarkan masalah, peserta didik dilatih untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan cara diberikan ide-ide abstrak dan kompleks melalui pendekatan pemecahan masalah yang nantinya akan mendorong peserta didik untuk berpikir. Kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Menurut Resnick, pengajaran berdasarkan masalah penting untuk menjembatani jarak antara pembelajaran di sekolah formal dan juga aktivitas mental yang didapat dari luar sekolah. Berdasarkan pada pendapat tersebut, pengajaran berdasarkan masalah memiliki implikasi sebagai berikut. Pertama, mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Kedua, memiliki elemen-elemen belajar magang, karena pengajaran berdasarkan masalah melibatkan proses pengamatan dan juga dialog dengan orang lain. Ketiga, melibatkan siswa dalam penyelidikan sendiri. Ketiga, menjadi pembelajar yang mandiri. Pengajaran berdasarkan masalah membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Bimbingan guru yang diberikan secara berulang-ulang akan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, sehingga peserta didik belajar untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. 5. Manfaat pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.
Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Kelebihan dari manfaat pengajaran berdasarkan masalah ada 5. Yang pertama, realistis dengan kehidupan siswa. Kedua, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memupuk sifat inkuiri siswa. Keempat, retensi konsep jadi kuat. Kelima, memupuk kemampuan problem solving. Kekurangan dari manfaat pengajaran berdasarkan masalah ada 4. Yang pertama, persiapan pembelajaran, terdiri dari alat, problem, dan konsep yang kompleks. Kedua, sulitnya mencari problem yang relevan. Ketiga, sering terjadi miskonsepsi. Yang keempat, konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam proses penyelidikan, sehingga terkadang banyak waktu yang tersisa untuk proses tersebut. Lalu yang keenam, sintaks pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Lalu yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Peran guru di dalam kelas pembelajaran berdasarkan masalah. 1. Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah autentik, yaitu masalah kehidupan nyata sehari-hari. 2. Memfasilitasi atau membimbing penyelidikan, misalnya melakukan pengamatan atau melakukan eksperimen atau percobaan. 3. Memfasilitasi dialog siswa. Dan yang keempat, mendukung belajar siswa. Pelaksanaan pengajaran berdasarkan masalah. 1. Tugas-tugas perencanaan. Karena hakikatnya interaktif, model pengajaran berdasarkan masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa lainnya. Penetapan tujuan. Model pengajaran berdasarkan masalah dirancang untuk mencapai tujuan seperti keterampilan menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Merancang situasi masalah. Beberapa guru dalam pengajaran berdasarkan masalah lebih suka memberi kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk memilih masalah yang diselidiki, karena cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Organisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam pengajaran berdasarkan masalah, siswa dimungkinkan bekerja dengan beragam materi dan peralatan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas, di perpustakaan, atau di laboratorium. Selanjutnya, saya Sandi Harisma Deo Anugrah akan melanjutkan presentasi mengenai tugas interaktif. Untuk yang pertama, A. Orientasi siswa pada masalah. Siswa perlu mengetahui dan memahami mengenai tujuan pengajaran berdasarkan masalah, bukan untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah yang banyak, namun untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang penting dan untuk pelajaran yang mandiri. Nah, untuk membuat materi yang baik, maka diperlukan sebuah masalah yang mencengangkan dan misteri yang nantinya akan menaikkan motivasi dan keinginan siswa untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya B. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu dalam memecahkan masalah secara bersama pada model pembelajaran berbasis masalah ini. Tentunya dengan guru sebagai pengawas pada cara siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. C. Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dan berbagai sumber. 2. Guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas. 3. Puncak proyek berdasarkan masalah yang berupa hasil dari masalah yang telah dihadapi. D. Analisis mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri
dan kemampuan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. 3. Lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Salah satu masalah yang cukup rumit bagi guru adalah pengelolaan kelas. Yang menggunakan metode ini adalah bagaimana menangani siswa yang dapat menyelesaikan tugas lebih awal dan yang terlambat, yang berarti kecepatan penyelesaian tugas antar individu itu berbeda-beda. Dalam metode ini, siswa dimungkinkan mengerjakan tugas multi dan waktu penyelesaian tugas yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan diperlukan pengelolaan dan pemantauan kerja siswa yang rumit. Dalam metode model ini, guru seringkali juga direpotkan dengan bahan dan peralatan. Hal ini mengakibatkan repotnya guru dalam pengelolaan. Oleh karena itu, perlu aturan serta prosedur yang jelas dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan. Selain itu, guru juga harus menyampaikan aturan, tata krama, dan sopan santun yang jelas untuk mengendalikan tingkah laku siswa ketika para siswa melakukan pendidikan di luar kelas. 4. Asesmen dan evaluasi. Model pengajaran berdasarkan masalah tidak memfokuskan pada perolehan pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu, tugas penilaian tidak cukup apabila penilaiannya hanya dengan tes tertulis atau tes kertas dan pensil. Teknik penilaian dan evaluasi yang digunakan pada pengajaran berdasarkan masalah yaitu menilai pekerjaan yang dihasilkan peserta didik yang merupakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Tugas asesmen dan evaluasi yang sesuai untuk model pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari menemukan prosedur penilaian alternatif yang akan digunakan untuk mengukur pekerjaan siswa. Contohnya, dengan asesmen kinerja dan peragaan hasil. Asesmen kinerja dapat berupa asesmen melakukan pengamatan, asesmen merumuskan pertanyaan, atau asesmen merumuskan suatu hipotesis. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.